Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga yang ada di perjalanan, di rumah, di kos maupun dimanapun jaga kesehatan selalu. Semoga kita diberikan kesehatan yang walafiat oleh Tuhan. Ya. Kali ini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Eksan. Kali ini saya akan membahas tentang topik yang lagi hangat, yang lagi hot akhir-akhir ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Muhammad Ilham atau Ilah. Panggil aja Roni, Mas. Oh, Mas Roni. Ya. Nah, terus ada satu lagi kita, guys, yaitu Mas lalu Samsul Rijal, ya, Mas. Ya. Santai, Cok. Panggil santai Ijang. Santai Ijang. Santai Ijang. Santai Ijang. Ya, oke, Mas Santai Ijang. Nah, kita udah tahu apa yang akan dibahas. Belum nih, Mas. Apa tuh? Yaitu tentang gaji guru. Nah, untuk temanya sendiri yaitu cukupkah hidup layak? Gimana? Hidup layak. Ya. Jadi seorang guru. Di mana itu? Kan gini, Mas. Di Indonesia ya, Mas. Di Indonesia tentunya dong, Mas. Nah, di sini kan kita sedang membahas guru, di mana akhir-akhir ini diberitakan gaji guru itu bakalan dinaikkan lagi, Mas, oleh pemerintah. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, berarti di situ kenapa dinaikkan? Nah, kan ada sebab dan akibat, Mas. Nah, kalau dari Mas ini, Mas Roni dulu, gimana, Mas? Sebab akibat guru dinaikkan gajinya. Iya. Pasti ada keresahan masyarakat, Mas. Keresahan guru-guru yang sudah mengajar bertahun-tahun dan gajinya sedikit tuh. Pasti itu alasan naiknya gaji guru. Karena dibandingkan dari negara yang pernah saya baca, itu Jerman tuh guru awal masuk aja itu gajinya 1,3 miliar. Itu guru yang baru masuk ya, tapi udah ada standar gelarnya dulu, udah ada standar. Jadi kayak udah sarjana gitulah. Itu aja seperti itu. Jadi mungkin kenapa gaji guru mau dinaikkan ya karena itu keresahan masyarakat sama lihat kondisi negara kita dengan negara lain tuh gimana kok sampai segitu ya, seperti itulah. Nah, untuk Mas Lalu sendiri, Mas Santai Lalu sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, karena saya tidak terlalu berfokus pada berita tersebut, jadinya saya tahu poin tentang berita tersebut. Gimana tuh, Mas? Seperti kata Mr. Roni tadi, Mas Roni tadi. Karena awalnya karena keresahan masyarakat. Apapun tuh terjadi karena sebabnya emosional, keresahan. Iya. Jadi setiap apapun yang terjadi itu pasti ada orangnya lah ya, yaitu masyarakat sendiri kan ya. Ya, betul kan ya. Nah, yang saya mau tanyakan kepada mas berdua ini, apa sih itu guru, Mas? Guru. Siapa dulu nih, Mas? Ijang. Monggo bebas. Saya dulu. Ya, karena saya adalah orang ketiga. Orang ketiga. Aduh. Sakit tuh, Mas. Sakit dikit. Guru ya, Mas. Guru menurut saya itu sosok yang ditiru sebagai perilaku yang baik, pikiran yang baik. Seperti itulah, Mas. Kayak semisal kita melakukan sesuatu tuh ya berpedoman dari guru kita. Seperti itu. Menurut saya seperti itulah. Menurut Mas Ijang sendiri Guru itu memiliki arti yang banyak. Entah seperti kata Mas Roni itu sebagai pedoman yang untuk ditiru, entah sebagai pengajar, pendidik, macam lah guru. Entah itulah. Oke, Mas. Jadi saya akan berfokus kepada guru honorer nih, Mas, yang gajinya katanya rendah sekali, Mas, di Indonesia ini, Mas. Saya dengar tuh gaji yang saya dengar itu dari guru saya itu 300-500-an. Nah, kalau menurut saya sendiri itu tidak pantas, Mas. Iya kan? Iya, betul. Ya, apalagi hidup berkeluarga ya. Gimana tuh, Mas, pendapat Mas Roni? Apakah itu sepadan dengan gaji honorer? Sepadan dengan gaji kerjanya. Guru honorer, iya. Menurut saya kurang sepadan.
Kan seorang guru kan pondasi awal manusia selain keluarga ya. Pondasi awal manusia mendapatkan pendidikan kan. Kita bisa membaca, bisa menulis kan dari guru tuh. Jelas itu. Konkret sekali. Sangat Gimana berjasa kita- sekali ya. Iya, itu kan hal yang harus pada umumnya harus kita orang untuk bisa memiliki ilmu intelektual atau bisa membaca menulis seperti itu. Tuh masa hanya digaji 500.000 300.000 per bulan. 300.000, 500.000 per bulan. Wah, tuh ya menurut saya kurang sepadan lah dengan pekerjaan. Apalagi dia mengayomi satu persatu anak itu kan memiliki karakter yang berbeda kan, Mas. Iya. Itu mengayomi. Tuh kurang sepadan menurut saya. Ya, saya sendiri pun sebulan itu tidak cukup ya mas. Ya. Meskipun bisa menghemat gitu, saya hemat-hematnya apapun 300 itu tidak cukup. Apalagi kebutuhan sekarang naik ya kan ya mas. Ya. Ya. Nah untuk Mas Lalu sendiri gimana mas? Segitu murahkah ilmu? Oh, sebegitu murahkah ilmu? Mungkin itu pandangan orang yang tidak tahu ya mas. Mungkin ya mas. Mm-mm. Sebaya saya aja nih yang masih menjadi seorang mahasiswa belum menjadi guru 300 itu cukup 1 minggu bagi saya pak. Iya. 3 minggu. Apalagi Ya, betul, Lan. sebagai guru culture iya lagi Oh iya lagi. itu tidak mungkin juga pak, karena di kota-kota Jogja seperti teman kita ini, daerah kita ini, harga kopi mahal gitu ya. Ya. Mungkin 300.000 juga agak cukup buat makan aja, nggak cukup mungkin untuk 1 bulan. Ya bisa mas, cukup mas. Tapi Puasa. harus puasa. Harus puasa. Karena muka-muka Anda muka puasa. Kurus-kurus ya. Sama semua kurus nih. Ada lagi tuh mas. Cukup. Cukup sampai situ. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu dampaknya mas. Gaji guru yang kecil itu dampaknya untuk kerjanya mereka gimana tuh mas? Mungkin Mas Lalu dulu. Ya. Saya masih makan kacang. Oh ya udah. Dampaknya dari segi mental mungkin Mas ya. Karena pasti itu ada tekanan ekonomi dalam seorang guru yang gajinya segitu. Tadi kan udah disebut sama Mas ya, kayak yang punya keluarga gitu. Iya. Yang punya anak, apalagi anaknya banyak. 3, 4, 5 itu. Pasti ngerasa terlalu berat. Ya, tuntutannya terlalu banyak juga kan ya kebutuhan. Ya seperti itu Mas. Dampaknya kayak ada juga mungkin motivasi mengajarnya itu kurang karena gajinya segitu. Siapa sih yang nggak pengen dapat uang dalam pekerjaannya? Iya. Yang sepadan gitu loh. Iya. Kalau menurut saya itu guru yang orang yang paling profesional banget, karena dengan gaji yang seperti itu dia tetap mengajar kita, tetap masuk kelas untuk mengajari kita hal-hal yang baru, ya kan ya? Iya. Ya menurut Mas Apa? Santuy Rizal, monggo dimakan dulu dah Pak. Nanti. Oke. Biar lebih Mas santai. Santuy Rizal nih Mas. Dampaknya Mas. Nampaknya. Iya. Mungkin yang Mas Rizal pernah alami atau Mas Rizal pernah ketahui. Bagi dampaknya menurut saya secara psikisnya, Psikis. mulai dari pemikirannya pasti akan berubah. Pemikirannya pasti bakal Bisa jadi orang itu menjadi akan pelit pelit. Iya. Ya, bisa jadi. karena dia Mungkin. berpikir nanti tahunnya habis nih, uangku tinggal segini nih, nanti habis nih lagi, masa mau dikasih. Nah, iya. Apa seperti itu? Itu bakalan membuat kinerjanya si guru Iya. berkurang ya Mas. Ya. Well, Dan juga kan dunia adalah uang. dunia adalah uang. Uang adalah segalanya. Uang adalah segalanya. Wah, Bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang itu dah. menarik nih Mas. Nah, kalau saya sendiri itu mungkin bakalan berpengaruh juga ke proses pendidikannya Mas. Iya kan? Ya, kayak motivasi mengajarnya kurang. Motivasi mengajarnya kurang. Terus mungkin saja dia bakalan lebih males-malesan. Dan yang saya ketahui, guru-guru itu selain profesinya sebagai guru, itu memiliki pekerjaan hal lain Mas, sampingan Mas, atau enggak
pekerjaan guru yang jadikan sampingan buat dia, ya kan ya. Bisa jadi pekerjaan di luarnya dia lebih besar daripada gajinya kan. Nah itu pernah Mas ketahui dak? Ya, kakak saya sendiri itu mengajar di SMA situ, SMA Kerap yang dia mengajar bahasa Inggris. Tapi pekerjaan utamanya itu sebagai CS, Customer Service. Customer service. Ya, di sebuah perusahaan. Ya, seperti itulah contohnya. Kayak gaji jadi guru tuh gak seberapa. Makanya banyak orang-orang yang menjadi guru honorer kan tadi honorer kan. Iya. Itu punya pekerjaan lain untuk menjamin atau memastikan hidupnya lebih layak gitulah di setiap hari-harinya. Itu Mas contoh yang pernah saya alami. Kakak saya sendiri. Kalau contoh yang saya pernah ketahui itu guru itu membuka les. Jadi tambahannya itu masih memikirkan muridnya loh. Dia membuka les di luar lagi buat ilmu tambahannya. Itu Mas. Nah untuk Mas Lalu sendiri mungkin pernah berpengalaman Sama seperti Mas Roni, itulah kakak saya juga. Selain menjadi guru, tapi mohon maaf ya, rata-rata kakak saya udah PNS. udah PNS Oh, ya, iya, iya. Oh, enggak. Tapi masih ada kerja sampingannya. Ya tapi kan pernah mengalami honorer kan Mas? Iya. Iya. Dulu udah lama. Tapi sampai sekarang masih mempunyai kerja sampingan, alhamdulillah. Masih konsisten ya? Nah, masih konsisten. Seperti buka kios-kios sembako di rumah, Oh iya. kios jual kota-kota macam seperti itulah. Nah itu alhamdulillah tidak mengganggu kan ya Mas proses pembelajaran? Tidak enggak. Ya. Sebelumnya harapannya nih Mas untuk guru-guru kedepannya nih Mas. Minum monggo minum. Ya. Terima kasih. Haus minum. Monggo minum. Ya sebelum masuk ke bab terakhir nih. Jangan dulu, belum selesai, kita belum penutupan. Pada Mas harapan ya. Mas? Iya harapan. Saya harapannya tetap kalau ada guru, ya saya berharap guru tetap profesional sebagai guru. Terlepas dari gajinya yang sedikit, honorer atau PNS, saya berharap guru menjadi salah satu fondasi awal manusia untuk belajar itu tetap menjadi hal yang patut dijunjung tinggi gitu loh Mas. Terus harapan untuk pendidik Indonesia, untuk pemerintah, ya semoga pemerintah menetapkan rencana terlaksanakan ya. peningkatan gaji guru. Ya, peningkatan gaji guru terlaksanakan secepatnya lah, biar kesejahteraan guru itu benar-benar dirasakan oleh seorang guru yang udah bertahun-tahun menjadi honorer Dan gaji proses pembelajaran 300.000 itu. Dan proses pembelajaran menjadi lebih nyaman. Ya, Kalau kita nyaman, kita akan bakalan menangkap pembelajaran itu. Harapannya gimana Mas? Ya. Kalau harapan saya sih, walaupun saya tidak ada rasa keinginan buat jadi guru, dan walaupun juga saya bakalan SPD. SPD ya nanti gelarnya SPD. Insya Allah SPD. Insya Allah 8 Ya, semester. amin. 8 semester ya. Amin. Ya, semoga gajinya itu sepadan dengan apa yang dikerjakan saya itu. Sepadan ya Mas. Mulai dia selain dia mengurus pekerjaannya di rumah, mengurus anak-anaknya, itu pun harus juga mengurus anak orang ya kan ya. Ya itu siswanya sendiri. Nah, dari sini kita harus berterima kasih. Mungkin guru-gurunya Mas Roni sama Mas Santuy Rijal ini menonton video ini. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Mas, kurang manis es tehnya. Oh, kurang manis. Udah cair banyak es batunya itu Mas, makanya kurang manis. Manis senyumin Pak. Udah disenyumin. Iya. Coba senyumin dulu penontonnya. Pahit. Ya, terima kasih dulu Mas kepada guru-guru kita Mas. Ya. Pak Guru, terima kasih Bu. Ya, mungkin kali ini saja, cukup kali ini saja. Iya. Mungkin sekian. Iya. Terima kasih untuk Mas Terima kasih juga Mas. Muhammad Ilham atau Roni. Mau cepet meeting juga nih Mas. Ya, monggo Mas. Ini terima kasih Mas Lalu Samsur Rijal. Saya mohon maaf lahir batin. Ya. Saya juga meminta maaf jika ada kata-kata yang salah, Iya. kurang berkenan di hati
Ya, saya minta maaf. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. Kita kembali lagi di segmen pembelajaran selanjutnya. Ingat ya guys ya, kalau butuh endorse hubungi nomor 087 665 681. Di bawah nanti ya, ditulis di bawah. Kalau butuh endorse. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.